Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam pertemuan pertama mata kuliah ilmu falak. Perkenalkan, nama saya Najib Mubarok. Saya lulusan matematika, di mana kali ini saya diminta oleh Unis Tumanggung untuk mengajar mata kuliah ilmu falak. Di mana mata kuliah ilmu falak ini memang nanti di dalamnya banyak sekali perhitungan-perhitungan yang mungkin kalau misalnya dulu pernah mendapatkan pembelajaran ilmu falak di pesantren itu banyak menggunakan kalkulator gitu. Tapi nanti yang akan berbeda adalah kalau untuk di kita di mata kuliah ini kita nggak akan menghitung menggunakan kalkulator, tidak pula menghitung menggunakan manual, tapi langsung menggunakan aplikasi. Jadi langsung pakai aplikasi dan juga langsung ketemu nilainya, ketemu hasilnya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal ibadah kita semua. Untuk yang pertama, saya jelaskan dulu mengenai ilmu falak dan juga teknis perkuliahan. Jadi nanti pertemuan ini akan saya jelaskan mengenai RPS, apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester. Selain itu, saya jelaskan pula tentang bagaimana teknis perkuliahan yang akan dilakukan, apakah dengan tatap muka ataupun online. Yang pertama, mata kuliahnya itu bernama ilmu falak, pakai K, bukan pakai Ki, yang mana kalau dalam bahasa Arabnya itu pakai kaf, bukan pakai kof ya. Jadi ilmu falak, bukan ilmu falak. Jadi bukan yang dalam kul a'udzu birabbil falak, bukan yang itu ya. Karena al-falak kalau pakai kof itu artinya kan waktu subuh. Tapi kalau falak pakai kaf, pakai K ya, itu adalah orbit atau garis edar ya. Sebagaimana dalam surat Yasin ya, wa kullum fi falaki yasbahun, fi falaki yasbahun. Jadi dan semuanya dalam garis edarnya, garis orbitnya. Jadi bintang, bulan, matahari, benda-benda langit itu berputar atau bergerak di garis edarnya. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai garis edar, di mana kita tahu garis edar itu dalam surat Yunus ayat 5 itu merupakan dasar dalam perhitungan, menjadi hisab, menjadi kalender, menjadi perhitungan dalam perhitungan bulan dan juga perhitungan matahari. Selanjutnya mengenai mata kuliahnya dulu. Yang pertama, mata kuliah ini memiliki 3 pokok utama yang akan kita pelajari selama 1 semester. Yang pertama adalah mengenai arah kiblat, yang kedua adalah mengenai waktu sholat, dan yang terakhir adalah mengenai hisab awal bulan, mengenai kalender hijriah, di mana kalender hijriah itu nanti di dalamnya itu ada mengenai hisab dan ru'yat awal bulan. Lalu ada pula mengenai pembahasan mengenai kalendernya itu sendiri, kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Lalu tentang yang terakhir adalah mengenai gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Jadi sebetulnya kalau misalnya membahas mengenai cakupan mata kuliah ini tentu saja berbeda dengan pengertian ilmu falak yang secara umum. Nanti kita bahas ketika kita sudah membahas teorinya, bahwasannya yang kita bahas di dalam mata kuliah ini itu merupakan cabang-cabang dari ilmu falak yang fokus ke dalam ranah ubudiyah, ranah ibadah peribadatan umat Islam. Kita tahu bahwasanya arah kiblat, waktu sholat, dan penetapan awal bulan ini semuanya berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan arah kiblat juga yang kaitannya sama sholat juga, ibadah haji yang merupakan awal bulan Dzulhijjah, lalu kaitannya sama zakat juga yang merupakan awal bulan puasa, dan lain sebagainya. Jadi ini kaitannya sama ubudiyah, dimana nanti kaitannya kalau misalnya Anda selaku praktisi atau selaku akademisi itu nanti akan sangat berguna bagi Anda di masyarakat, karena ketika Anda mengemban atau memiliki atau membawa nama Unis Tumanggung itu kan memiliki citra atau membawa citra di masyarakat bahwasannya Anda itu nanti bisa ditanyai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Salah satunya itu mengenai perhitungan awal bulan, mengenai arah kiblat, mengenai waktu sholat dan lain sebagainya.
Apalagi kalau misalnya Anda sebagai kepenyuluhan dalam bidang kepenyuluhan agama, ini tentu saja akan sangat berguna di dalam masyarakat, bukan hanya secara teori, tapi harapannya nanti juga mampu mempraktikkan bagaimana cara melakukan pengukuran arah kiblat, menghitung waktu sholat, dan juga mengetahui teori yang dilakukan oleh PBNU atau mungkin PCNU dalam menentukan awal bulan Hijriah, Komariah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai teknis perkuliahan, saya harapkan nanti kita dapat memenuhi apa yang telah diedarkan oleh Wakil Rektor 1 yang kaitannya sama teknis perkuliahan. Itu diupayakan 50% itu tatap muka, 50% itu online. Walaupun nanti kita kondisional mana yang akan lebih banyak, saya juga belum tahu dalam satu semester ini bagaimana. Tapi yang jelas 50% tatap muka, nanti di dalamnya kita juga akan membahas teori dan juga mengenai diskusinya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau misalnya memungkinkan pada saat tatap muka nanti kita lakukan praktik. Walaupun praktik ini nanti akan sangat berkaitan dengan cahaya matahari, terutama kalau sedang pengukuran arah kiblat. Waktu sholat pun demikian. Jadi nanti juga lihat kondisionalnya. Adapun ketika online nanti akan saya fokuskan pertemuan itu berisi video pembelajaran tentang bagaimana mempraktikkan perhitungan dan juga pengukuran di dalam ilmu falak. Jadi nanti ada video pembelajaran tentang bagaimana mempraktikannya. Mempraktikkan misalnya bagaimana cara melakukan pengukuran arah kiblat yang tepat dan benar. Nanti akan ada video pembelajarannya melalui kuliah online. Oke, itu mengenai teknis perkuliahannya yang kita upayakan separuh-separuh online dan juga tatap muka. Yang selanjutnya mengenai teknis perkuliahan online-nya. Jadi ketika perkuliahan online sebagaimana pertemuan hari ini, pertemuan sekarang ini nanti diupayakan itu nanti akan selalu ada presensi, di mana presensinya bukan melalui WhatsApp tapi melalui Google Form. Jadi setiap kali dilakukan perkuliahan online, maka Anda diminta untuk melakukan presensi di Google Form. Di mana dalam presensi tersebut, itu nanti juga Anda diminta untuk mengumpulkan tugas. Jadi setiap kali ada perkuliahan online, pasti ada absensi dan pasti ada pengumpulan tugas. Tapi yang bisa saya tekankan di sini, pengumpulan tugasnya itu merupakan pengumpulan tugas yang bersifat bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit, 15 menit. Artinya pengumpulan tugas yang sangat ringan, yang ibaratnya hari tersebut itu kuliah, hari tersebut juga bisa selesai. Bukan tugas yang harus dikerjakan selama 1 minggu, 2 minggu bikin makalah, tidak ada seperti itu. Dalam mata kuliah ilmu falak tidak ada bikin makalah, yang ada hanya teori dan praktik, seperti itu. Jadi setiap melakukan perkuliahan online pasti melakukan absensi dan pengumpulan tugas. Lalu yang selanjutnya kaitannya sama teknisnya lagi. Jadi di dalam presensi sama pengumpulan tugas itu harus dilakukan bersama dalam satu Google Form. Jadi presensi itu tidak bisa dilakukan kalau nggak ngumpulin tugas. Begitu pula sebaliknya, nggak mungkin mengumpulkan tugas tanpa melakukan presensi. Presensi sekaligus tugas, ngumpulin tugas itulah presensinya. Lalu ini berkaitan dengan siakat yang aturan dari siakatnya, sistem akademiknya itu kan aturannya hari ini kuliah maka hari ini pula melakukan presensi. Maka dari itu misalnya hari ini itu kuliah, maka Anda melakukan presensi di Google Form sekaligus mengumpulkan tugasnya itu maksimal pukul 18. Sehingga nanti saya masih punya waktu untuk melakukan presensi atau absensi di siakat, karena nanti di hari berikutnya sudah tidak bisa saya melakukan presensi. Jadi contoh, misalnya hari ini adalah waktu kuliah online, maka hari ini Anda harus melakukan presensi sebelum jam 6 sore. Kalau nanti kelewat hari, misalnya kuliah hari Rabu, Anda presensi sama ngumpulin tugasnya hari Kamis, maka mohon maaf itu tidak akan bisa terekap. Presensi sama tugas Anda tidak bisa direkap. Mungkin kalau tugasnya masih saya bisa bantu rekap, tapi kalau presensinya nggak bisa direkap karena itu aturan dari siakatnya seperti itu. Itu teknis perkuliahan online-nya. Nah sekarang
untuk memberikan gambaran sebetulnya nanti kuliah ilmu falak itu apa saja yang dilakukan, yang dipelajari, kita bahas mengenai RPS-nya. Jadi untuk RPS-nya ilmu falak ini merupakan mata kuliah di semester 4 untuk hukum keluarga ya. Jadi untuk prodi hukum keluarga HK 2 SKS. Lalu kaitannya sama deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini nanti memang diperuntukkan untuk mahasiswa hukum keluarga atau AS, di mana mata kuliah ini dalam praktiknya nanti diharapkan mampu untuk melakukan perhitungan arah kiblat, lalu waktu sholat, dan juga mengenai hisab dan ru'yat. Yang secara garis besar nanti di sini ada yang namanya melakukan pemahaman konsep dan juga aplikasi. Jadi di dalam mata kuliah ini ada dua hal yang yang harus dicapai, yaitu pemahaman mengenai teorinya serta mampu untuk mengaplikasikan teorinya tentang apa saja, mengenai arah kiblat, waktu sholat, hisab ru'yat, gerhana bulan, seperti itu. Itu mengenai apa saja yang kita pelajari, cakupan mata kuliah selama 1 semester. Secara lebih detail nanti dalam kuliahannya, hari ini kita membahas RPS ya. Lalu yang selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai arah kiblat, fikihnya, dasar teori perhitungan arah kiblat, nanti latihan perhitungannya, nanti juga akan ada pengukurannya mengenai perhitungan dan juga pengukurannya. Artinya ini sudah masuk praktik kalau di sini. Lalu mengenai waktu sholat, mengenai fikihnya, perhitungan waktu sholatnya bagaimana, lalu juga latihan perhitungannya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasannya untuk perhitungan itu kita nggak akan melakukan perhitungan secara manual, secara matematika, apalagi pakai kalkulator, nggak seperti itu. Minimal sekali kita pakai Microsoft Excel nanti. Jadi pakai Microsoft Excel, nanti kita tinggal masukkan datanya, nanti sudah langsung keluar. Jadi bagi mahasiswa HK hukum keluarga, yang paling penting itu adalah bukan soal Anda bisa menghitung atau tidak, tapi nanti itu biar dikerjakan oleh komputer perhitungannya. Yang terpenting adalah dari hasil perhitungannya, mahasiswa hukum keluarga itu mampu untuk melakukan interpretasi atau mampu untuk memaknai. Kalau hasil perhitungannya kayak gini, ini maknanya bagaimana, dan lain sebagainya. Karena itulah yang terpenting. Jadi nggak mungkin Anda nanti ketika di masyarakat itu ditanyai, ini perhitungannya bagaimana, nggak akan ditanya. Dan itu nggak penting juga untuk mahasiswa hukum keluarga. Karena kalau terkait perhitungannya itu urusannya orang falak atau mahasiswa ilmu falak atau mahasiswa ilmu matematika. Tapi kalau untuk mahasiswa hukum keluarga, yang penting tahu makna dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh komputer. Itu sebelum UTS. Lalu yang selanjutnya setelah UTS itu kita membahas mengenai gerhana bulan, lalu nanti tentang fikihnya, lalu hisab ru'yat, lalu nanti ada awal bulan dengan metode ijtima ya, perhitungan awal bulan, ijtima, lalu perhitungan khilafiyahnya, mengapa ada hisab dan ru'yat, lalu nanti perhitungan awal bulan, lalu nanti ada latihannya atau praktiknya. Untuk praktik ini nanti kita kondisional. Kalau dulu di awal ketika saya mengampu mata kuliah ilmu falak, itu dulu kita pernah praktik, pergi ke Semarang, pergi ke Menara Al-Husna, pergi ke Masjid Agung Semarang ya, untuk melakukan ru'yatul hilal bersama dengan tim ilmu falak dari Semarang atau dari dari Kemenak. Tapi nanti kita lihat kondisi, kalau memang waktunya memang tidak memungkinkan, operasionalnya nggak memungkinkan, yang nggak perlu dilakukan juga tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu bagaimana cara untuk melakukan perhitungan hisab dan ru'yat. Begitulah gambaran mengenai apa yang kita pelajari selama 1 semester. Adapun mengenai kontrak belajar, ini tidak perlu saya terangkan. Kenapa? Karena untuk kontrak belajarnya, persenannya ini sudah ditentukan oleh Siakat. Jadi saya tidak bisa ganggu gugat. Ini pasti nanti kaitannya sama kehadiran, keaktifan tugas, lalu UTS, UAS itu sudah ditentukan oleh Siakat. Jadi kita nggak perlu rubah-rubah lagi.
Untuk bukunya Anda bisa gunakan dua buku ini yang utama. Kalau Anda punya buku yang lain berjudul Ilmu Falak Dasar gitu, nah itu Anda bisa pakai. Manapun boleh dipakai untuk melakukan untuk menjadi bahan referensi kuliah ilmu falak ini. Adapun mengenai RTP atau tugasnya itu nanti berkaitan dengan tugas UTS dan tugas UAS. Di mana dalam tugas UTS dan tugas UAS itu nanti pada intinya kita membuat suatu praktik, baik praktik melakukan arah kiblat maupun praktik melakukan perhitungan awal bulan. Itu mengenai tugasnya, dan tidak ada bikin makalah. Tidak ada bikin makalah, yang ada adalah praktiknya. Dimana kalau misalnya melihat dari cakupan dan juga edaran yang diberikan oleh Wakil Rektor 1, kemungkinan nanti produk dari perkuliahan ini Anda membuat video pembelajaran, membuat video tutorial tentang bagaimana melakukan pengukuran arah kiblat serta bagaimana melakukan hisab dan ru'yat atau perhitungan waktu sholat. Saya kira itu untuk penjabarannya. Sebagaimana yang kita pelajari tadi, setiap satu pertemuan online kita akan lakukan penugasan ya. Jadi ada satu tugas yang akan kita lakukan. Jadi tugasnya untuk hari ini untuk tugas satu ilmu falak. Dari tugas satu ini tidak ada benar dan salah ya. Jadi nggak ada kok yang mengerjakan tugasnya benar, nggak ada yang mengerjakan tugasnya salah. Ini hanya sebagai bukti Anda kalau Anda mengikuti perkuliahan pertama ini dengan baik. Jadi ini hanya sebagai bukti kalau Anda menyimak video yang sedang saya sharekan hari ini. Jadi tugas yang pertama saya memberikan sebuah fakta ya. Dari beberapa tahun ke belakang, 2021, 2020, 2019 dan ke belakang, itu antara mazhab hisab dan mazhab ru'yat itu bersepakat mengenai awal bulan karena memang kondisi astronomisnya seperti itu. Dalam kondisi astronomisnya itu tidak terjadi perbedaan awal bulan baik puasa, lebaran maupun bulan haji. Tetapi untuk tahun 2022 faktanya nanti ya di tahun ini nanti akan ada perbedaan awal bulan. Saya belum bisa menerangkan di bulan mana saja, nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi di bulan puasa, apakah lebaran ataukah di bulan haji, nanti yang jelas akan ada perbedaan. Mohon maaf. Pertanyaannya adalah, menurut Anda itu bagaimana menyikapi hal tersebut? Kalau misalnya ada perbedaan awal puasa atau perbedaan awal lebaran atau perbedaan melakukan Idul Adha, itu menurut Anda itu bagaimana? Silahkan berikan pendapat Anda, ketik di Microsoft Word ya, ketik di Microsoft Word lalu upload file tersebut di Google Form sebagai presensi. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasannya maksimal pengumpulan dan presensinya itu jam 6 sore nanti. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan pertama ini tentang RPS, tentang penjabaran mata kuliah. Silahkan Anda jawab pertanyaan ini, jawab diketik di Microsoft Word, lalu diupload di Google Form yang saya share di WA Group sebagai presensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.